Hadis yang kelima, orang yang sengaja tidak berpuasa pada suatu hari di bulan Ramadan, padahal ia bukan orang yang diberi keringanan, ia tidak akan dapat mengganti puasanya meski berpuasa terus-menerus. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Bukhari, Imam Ahmad, Ibnu Hazm di Al-Muhalla, Al-Baihaqi, Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid, juga oleh Albani di Dhaif At-Tirmizi, Dhaif Abi Daud, Dhaif Al-Jami dan Silsilah Ad-Dhaifah. Namun, memang sebagian ulama ada yang mensahihkan hadis ini, seperti Abu Hatim Ar-Razi di Al-Ilal, juga ada yang menghasankan seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani di Hidayatul Ruwah dan Al-Haythami di Majma' Az-Zawaid. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat mengenai ada tidaknya qada bagi orang yang sengaja tidak berpuasa. Yang benar, wal ilmu indallah, adalah penjelasan Lajnah Daimah lil Buhuth wal Ifta, Komisi Fatwa Saudi Arabia, yang menyatakan bahwa seseorang yang sengaja tidak berpuasa tanpa uzur syar'i, ia harus bertaubat kepada Allah dan mengganti puasa yang telah ditinggalkannya. Hadis ke-6, jangan menyebut dengan Ramadan karena ia adalah salah satu nama Allah, namun sebutlah dengan bulan Ramadan. Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at mengatakan hadis ini palsu. Namun, yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh As-Suyuti dalam An-Nukat 'alal Mawdu'at, bahwa hadis ini dhaif, bukan palsu. Hadis ini juga didhaifkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil fid Du'afa, An-Nawawi dalam Al-Azkar, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dan Albani dalam Silsilah Ad-Dhaifah. Yang benar adalah boleh mengatakan Ramadan saja, sebagaimana pendapat jumhur ulama, karena banyak hadis yang menyebutkan Ramadan tanpa syahru atau bulan. Hadis ke-7, bulan Ramadan bergantung di antara langit dan bumi, tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali zakat fitrah. Hadis ini disebutkan oleh Al-Munziri di At-Targhib wa Tarhib. Albani mendoifkan hadis ini dalam Dhaif At-Targhib dan Silsilah Ahadits Ad-Dhaifah. Yang benar, jika dari hadis ini terdapat orang yang meyakini bahwa puasa Ramadan tidak diterima jika belum membayar zakat fitrah, keyakinan ini salah karena hadisnya dhaif. Zakat fitrah bukanlah syarat sah puasa Ramadan, namun jika seseorang meninggalkannya, ia mendapat dosa tersendiri. Hadis ke-8, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ini didhaifkan oleh Asy-Syaukani di Nailul Awtar dan Albani di Silsilah Ad-Dhaifah. Bahkan hadis ini dikatakan hadis palsu oleh banyak ulama seperti Az-Zahabi di dalam Tartibul Mawdu'at, As-Saghani dalam Al-Mawdu'at, Ibnul Qayyim dalam Al-Manarul Munif, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Tabyinul Ujab. Hadis ke-9, barang siapa memberi hidangan berbuka puasa dengan makanan dan minuman yang halal, para malaikat bersolawat kepadanya selama bulan Ramadan, dan Jibril bersolawat kepadanya di malam Lailatul Qadar. Hadis ini didhaifkan oleh Ibnul Jauzi di Al-Mawdu'at, Asy-Syakhani dalam Maqasidul Hasanah, Albani dalam Dhaif At-Targhib. Yang benar, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa akan mendapatkan pahala puasa orang yang diberi hidangan tadi berdasarkan hadis. Siapa saja yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 807, ia berkata hasan sahih. Hadis ke-10, kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat bertanya, apakah jihad yang besar itu? Beliau bersabda, jihadnya hati melawan hawa nafsu. Hadis ini adalah hadis palsu, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam di Majmu' Fatawa, juga oleh Mulla Ali Qari dalam Asrar Al-Marfu'ah. Albani dalam Silsilah Ad-Dhaifah mengatakan hadis ini munkar. Hadis ini sering dibawakan para khatib dan dikaitkan dengan Ramadan, yaitu untuk mengatakan bahwa
Jihad melawan hawa nafsu di bulan Ramadan lebih utama dari jihad berperang di jalan Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, hadis ini tidak ada asalnya. Tidak ada seorang pun ulama hadis yang beranggapan seperti ini, baik dari perkataan maupun perbuatan Nabi. Selain itu, jihad melawan orang kafir adalah amal yang paling mulia. Bahkan jihad yang tidak wajib pun merupakan amalan sunnah yang paling dianjurkan. Artinya, makna dari hadis palsu ini pun tidak benar, karena jihad berperang di jalan Allah adalah amalan yang paling mulia. Selain itu, orang yang terjun berperang di jalan Allah tentunya telah berhasil mengalahkan hawa nafsunya untuk meninggalkan dunia dan orang-orang yang ia sayangi. Hadis ke-11. Wailah berkata, aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Id. Lalu aku berkata, taqabbalallahu minna wa minka. Beliau bersabda, ya, taqabbalallahu minna wa minka. Hadis ini didoifkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil fid Du'afa, oleh Ibnu Qaisirani dalam Zakiratul Huffaz, oleh Albani dalam Silsilah Ad-Dhaifah. Yang benar, ucapan taqabbalallahu minna wa minka diucapkan sebagian sahabat berdasarkan sebuah riwayat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika saling berjumpa di hari Id, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Mughni, disahihkan oleh Albani dalam Tamamul Minnah. Oleh karena itu, boleh mengamalkan ucapan ini asalkan tidak diyakini sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-12. 5 hal yang membatalkan puasa dan membatalkan wudu: berbohong, gibah, namimah, melihat lawan jenis dengan syahwat, dan bersumpah palsu. Hadis ini adalah hadis palsu sebagaimana dijelaskan Ibnul Jauzi di Al-Mawdu'at, Albani dalam Silsilah Ad-Dhaifah. Yang benar, 5 hal tersebut bukanlah pembatal puasa, namun pembatal pahala puasa, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya serta mengganggu orang lain, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Demikian, semoga Allah memberi kita taufik untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam yang sahih. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada kita di bulan suci ini. Jika kamu menyukai share Islam dan mendapatkan ilmu baru dari video ini, klik tombol suka dan bagikan ke teman-temanmu. Semoga Allah senantiasa menyibukkan kita semua dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.